Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Jazil Abidin dari Fisioterapi UI Angkatan 2020. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Sebelum itu, mari kita mengenal lebih dekat dulu yuk apa itu gula darah, kolesterol, dan asam urat. Oke, kita mulai dari gula darah. Nah, apa yang dimaksud dengan kadar gula darah? Kadar gula darah adalah jumlah zat gula atau glukosa yang terdapat pada darah. Nah, untuk individu normal ada beberapa kisaran gula darah normal pada tubuhnya. Sebelum makan, kadar gula darah normal itu adalah sekitar 70 hingga 130 mg per desiliter. Nah, 2 jam setelah makan, kadar gula darah normal adalah sekitar 140 mg per desiliter. Setelah melakukan puasa sekitar 8 jam, kadar gula darah yang normal adalah kurang dari 100 mg per desiliter, dan menjelang tidur kadar gula darah adalah sekitar 100 hingga 140 mg per desiliter. Nah, ada beberapa kelainan yang bisa dialami pasien dalam hal kadar gula darah. Yang pertama itu ada hipoglikemia. Pada kasus ini kadar gula darah pada pasien itu di bawah rata-rata. Yang setelah tadi saya sebutkan dari nilai normal tadi saya telah sebutkan. Lalu yang kedua ada hiperglikemia. Dalam kasus ini kebalikannya dari hipoglikemia, yaitu kadar gula darahnya berada di atas rata-rata dari nilai normal yang telah tadi saya sebutkan. Dan yang terakhir itu yang paling terkenal adalah penyakit diabetes mellitus. Nah, penyakit ini selain juga dikenal dengan nama penyakit kencing manis dan disebabkan oleh ketidakmampuan organ pankreas kita untuk memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan juga untuk menjaga agar kadar gula darah kita itu berada dalam tingkatan normal. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah kita melakukan olahraga rutin. Yang kedua, kita harus memperhatikan asupan makanan. Lalu juga kita harus mengkonsumsi makanan tepat pada waktunya. Lalu juga kita harus menghindari stres karena dalam kondisi stres ini tingkatan gula darah kita dapat meningkat. Dan terakhir adalah selalu sedia cemilan manis. Nah, cemilan manis ini dapat berguna untuk menghindari terjadinya hipoglikemia, tapi juga harus kita perhatikan juga agar tidak mengkonsumsinya berlebihan agar tidak mengalami hiperglikemia atau diabetes mellitus. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas tentang kolesterol. Nah, apa itu kolesterol? Kolesterol adalah senyawa lemak kompleks yang 80%-nya dihasilkan dari dalam tubuh, yaitu organ hati, dan 20% sisanya itu dari luar tubuh atau dari zat makanan. Kolesterol yang terdapat dalam makanan berasal dari hewan seperti kuning telur, daging, hati, dan otak. Nah, nilai normal untuk kadar kolesterol dalam tubuh berkisar dari 200 hingga 239 mg per desiliter. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi nilai kadar kolesterol dalam tubuh itu ada beberapa. Yang pertama itu ada usia, jenis kelamin, serta keturunan, lalu juga pola makan, pengelolaan stres, dan aktivitas fisik. Juga termasuk kadar pengkonsumsian rokok dan alkohol. Nah, bagaimana cara untuk menghindari terjadinya peningkatan kadar kolesterol yang kurang atau berlebihan? Nah, caranya itu adalah yang pertama kita harus menghindari stres, atau mengelola stres dengan baik. Yang kedua, mengurangi makanan yang berlemak, terutama fast food karena mengandung lemak jenuh dan kolesterol tinggi. Yang ketiga tuh selalu menjaga aktivitas olahraga minimal 3 kali dalam seminggu selama 30 menit. Berhenti merokok serta mengkonsumsi alkohol, dan terakhir banyak mengkonsumsi sayur serta buah-buahan atau makanan yang kaya akan serat. Nah, sekarang yang terakhir adalah asam urat. Nah, apa itu asam urat?
Mungkin kebanyakan dari kita banyak mengenalnya sebagai penyakit ya, penyakit asam urat. Nah, penyakit asam urat itu merupakan kondisi yang bisa menyebabkan gejala-gejala pada sendi. Gejala-gejala tersebut antara lain adalah sendi merasa sakit, lalu terdapat rasa nyeri dan panas, serta dapat menyebabkan kesulitan dalam berjalan atau menggerakkan sendi tersebut. Nah, saat melakukan pemeriksaan medis, kadar asam urat yang dikatakan normal atau tidak menghasilkan penyakit, seperti yang dengan gejala yang seperti saya sebutkan sebelumnya, adalah untuk pria 3,5 hingga 7 mg per desiliter, dan untuk wanita adalah 2,6 hingga 6 mg per desiliter. Nah, bagaimana cara untuk mencegah penyakit asam urat atau kadar asam urat yang sangat tinggi? Nah, yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menghindari memakan makanan yang memiliki zat purin tinggi. Nah, makanan itu seperti apa saja? Makan makanan tersebut seperti kacang-kacangan, melinjo, dan jeroan. Nah, itu harus dikurangi karena memiliki kadar purin yang tinggi. Yang kedua adalah memperbanyak mengkonsumsi air putih. Kemudian hindari konsumsi minuman-minuman atau makanan yang mengandung alkohol tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah mengkonsumsi kafein secukupnya saja, jangan berlebihan. Lalu mengkonsumsi buah-buahan yang memiliki kadar antioksidan tinggi, menghindari obesitas, dan rutin melakukan olahraga. Nah, sebelum kita mulai pemeriksaan pada pasien, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus menempatkan pasien pada posisi senyaman mungkin, serta juga mengkomunikasikan pada pasien tentang pemeriksaan yang akan kita lakukan. Dan juga yang paling penting juga adalah kita harus memeriksa apakah alat yang akan kita gunakan itu berfungsi dengan baik atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Jazil Abidin dari Fisioterapi UI Angkatan 2020, dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Semoga ilmu yang saya kumpulkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, alat yang akan saya gunakan untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat adalah ini, GCU merek Easy Touch. Dan saat kita membuka bungkusnya, kita mendapatkan ada sebuah tas, dan di dalam tas ini ada beberapa alat yang akan kita gunakan untuk memeriksa gula darah, kolesterol, dan asam urat. Nah, di dalam tas kecilnya terdapat beberapa alat yang akan kita gunakan untuk memeriksa gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Yang pertama ini, kita memiliki GCU meternya yang digunakan untuk mengetahui nilai kolesterol, gula darah, dan juga asam urat. Lalu ada strip test atau test strips yang terdapat pada toples kecil ini untuk asam urat. Yang kuning ini, yang oranye untuk asam urat, yang biru ini untuk kolesterol, dan hijau ini untuk tes gula darah. Lalu ada alat penusuk, ini kita gunakan nanti untuk menyuntikkan jarum pada tubuh pasien untuk mendapatkan untuk mendapatkan sampel darah. Dan yang terakhir, ini adalah jarumnya. Oke, kita mulai dulu dari strip testnya. Nah, saat strip testnya terdapat pada toples kecil ini. Nah, saat kita buka, bisa lihat isinya. Terdapat sejumlah strip test, ada 5, dan juga ada chip. Nah, chip ini nanti kita masukkan ke dalam GCU meternya, dan ini harus sesuai dengan pemeriksaan yang kita lakukan. Nah, chip ini seperti tadi di bungkusnya warna biru, ini khusus untuk kolesterol.
Nah, saat kita akan memeriksa kolesterol, kita wajib memasukkan chip ini ke dalam gisiumeternya sebelum strip kolesterol dimasukkan. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan adalah pastikan kode pada chip ini sesuai dengan kode yang terdapat pada bungkusnya. Bisa kita lihat sama. Nah, kita masukkan chipnya di belakang sini, kita masukkan. Dan setelah itu nanti kita masukkan stripnya. Nah, nanti stripnya akan dimasukkan di atas sini. Nah, ini sama untuk pemeriksaan asam urat dan glukosa. Dan perlu diingat, ini penting sebelum kita mengganti ini karena kolesterol, sebelum kita ingin memeriksa asam urat dan juga glukosa, pastikan kita mengganti chipnya dan pastikan kode chipnya sama dengan kode yang terdapat pada bungkus atau toples. Nah, hal kedua yang harus kita perhatikan adalah puncture-nya. Puncture-nya ini sangat penting untuk menyuntikkan jarum kepada pasien agar kita bisa mendapatkan sampel darah yang akan kita gunakan. Seperti pada alat ini ada beberapa tingkatan, ada tingkat 1 sampai tingkat 5. Nah, semakin kecil angkanya, semakin sedikit kekuatan tusukan yang akan diberikan oleh alat ini. Dan semakin besar jika angkanya semakin besar, maka sebaliknya. Kekuatan tusukannya harus kita perhatikan dengan apa? Perhatikan dengan kulit pasien. Nah, pastikan kekuatan tusukan jarum ini cukup untuk membuat lubang yang bisa dikatakan cukup besar untuk mengeluarkan darah pada jumlah yang dibutuhkan. Jadi sehingga tidak perlu kita melakukan penusukan berkali-kali, itu akan menyakitkan pasien. Nah, saat kita buka alat ini sebentar. Nah, awalnya itu seperti ini, kosong. Nah, jarumnya berada pada bungkus terpisah. Nah, ini salah satu jarumnya. Ini yang baru dibuka, belum digunakan pada pasien. Nah, dipastikan bahwa untuk setiap pasien baru kita mengganti jarum yang digunakan untuk menghindar kontaminasi dan penyebaran penyakit yang tidak diinginkan. Jadi ini jarumnya kita masukkan di sini, lalu kita pasang alatnya, sesuaikan levelnya, dan puncture siap digunakan. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan atau pengumpulan sampel darah, yang pertama kita perhatikan adalah kebersihan pasien. Nah, sebelum kita menusuk pasien dengan jarum, kita harus bersihkan dulu tangan pasien yang akan kita tusuk. Nah, kita menggunakan jari tengah. Nah, kita bersihkan dulu menggunakan alkohol swab. Nah, pastikan sebelum kita menusuk pasien dengan jarum, alkohol swab yang dioleskan telah mengering, karena jika alkohol berkontak dengan luka akan memberikan rasa sakit pada pasien. Sini. Kita bersihkan dulu tangannya yang akan digunakan. Nah, setelah itu kita tunggu kering sebelum nanti kita tusuk dengan jarum. Nah, jari pasien sudah mengering, CPU meternya sudah di set, tinggal seperti ini, sudah tinggal meminta sampel darah. Nah, sekarang kita akan mengambil sampel darahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah ada sampel darahnya. Kita tekan sedikit. Nah, sampel darahnya sudah ada, bisa terlihat. Nah, kita masukkan ke strip testernya. Sudah terasa, dan sekarang kita akan menunggu. Nah, sudah keluar. Hasilnya adalah 18,1 mg. Sudah keluar hasilnya 18,1. Nah, ini untuk prosedur ini kita ulang lagi nanti untuk pengecekan lainnya, itu gula darah juga dan asam urat. Sekian dari presentasi saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.